Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Indah Eko Cahyani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Sugi selaku pemateri, serta kepada adik-adik kelas 10 peserta MPLS SMK Negeri 1 Selawi yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya, Amanah Suci Cahyani, selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan biodata pemateri, yang ketiga yaitu acara inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada acara inti yaitu penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan biodata pemateri pada hari ini. Ibu Indah Eko Cahyani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, tempat tanggal lahir Tegal 19 Juni 1977. Jabatan Wakabidang Kesiswaan dan Guru Matematika. Pesan, ikuti kegiatan MPLS ini dengan senang hati dan cobalah awali dengan senyum termanis kalian. Semangat belajar dan salam sehat. Berikutnya penyampaian materi saya persilakan kepada Ibu Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertemu di room ini walaupun dengan tatap maya. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ya, Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu akan memperdengarkan dulu lagu Pelajar Pancasila. Ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Baik. Belum. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak ada suara. Belum, Bu. Nggak kedengeran. Belum, Bu. Belum terdengar suaranya, Bu. Oh, belum terdengar suaranya. Belum, Bu. Ya, Bu. Iya, sebentar. Oke, Bu. Oh, ini. Udah ketemu.
Sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Oke, ya. Tadi judul lagunya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu judul lagunya apa tadi? Halo, suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Pancasila. Belajar Pancasila. Bagaimana setelah mendengarkan lagu Belajar itu? Mungkin Pancasila. ada. Iya, betul. Bagaimana setelah mendengarkan lagu itu? Baru mendengar ya, nanti Ibu share lagunya ya. Jadi untuk materi kali ini memang sedang booming itu profil pelajar Pancasila. Ibu share materinya sebelum ke profil pelajar Pancasila. Itu berkaitan erat dengan sebentar ya. Ya, sudah muncul slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke. Kita mulai dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik
yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, fungsi pendidikan karakter diantaranya yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi dasar yang ada di dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kemudian untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi penting sekali kalian mempelajari tentang pendidikan karakter, ya. Kalau di sini prinsipnya itu kalian harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu apa? Ya, dari anak yang baik itu akan berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Untuk tujuan pendidikan karakter, pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Kalau kalian melihat teman sekitar kalian, melihat sekeliling kalian, kita miris sekali karena sudah sudah mulai menjauh dari nilai-nilai Pancasila, sudah mulai menjauh dari agama. Ya karena kita kita itu mudah sekali termakan, mudah sekali tergiur oleh budaya-budaya dari bangsa luar. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter. Kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian menyiapkan satu lembar kertas, ya. Kalian siapkan satu lembar kertas, kemudian kalian tuliskan yang besar. Dari nilai-nilai itu, ya, dari nilai-nilai pendidikan karakter itu, kalian tuliskan 3 saja, 3 nilai-nilai karakter yang ada pada diri kalian, ya. Kemudian nanti ditunjukkan ke Ibu. Silakan mulai dari sekarang ditulis 3 nilai pendidikan karakter. Silakan ditulis yang besar. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenali diri kalian, ya. Kenali diri kalian, kemudian tulis 3 nilai yang ada pada diri kalian. Apakah kalian termasuk jujur atau bekerja keras dan sebagainya. Tadi ada 18 nilai karakter. Silahkan kalian tulis 3 saja. Oke, cukup? Sudah, Bu. Oke, Cukup, Bu. Ya, sekarang kameranya diaktifkan, kemudian ditampilkan. Semuanya kameranya diaktifkan. Kemudian kita tampilkan. Iya.
Coba diangkat yang tinggi, diangkat yang tinggi. Kelihatan nggak, Bu? Belum kelihatan. Nggak apa-apa, nanti Ibu tunjuk aja. Ayo, yang muncul baru beberapa. Ini pesertanya ada 132, yuk. Sudah ditunjukkan 3 karakter yang menonjol. Ditahan ya, ditahan ya. Ditahan dulu. Baik, Nanti Ibu akan mengambil gambarnya. Ibu akan mengambil gambarnya dulu. Nanti Ibu kirim. Ayo, kok cuma beberapa ya? Baru beberapa yang tampil. Kelihatan, Enggak Bu. muncul ya? Belum muncul kok, di kameranya Ibu belum muncul semua. Belum muncul semua. Belum muncul semua. Belum muncul semua. Baik, sudah Ibu foto, tapi ini yang muncul hanya beberapa. Bentar. Ya, baik anak-anak. Ibu tunjuk ya, Ibu tunjuk beberapa siswa. Ibu tunjuk beberapa siswa. Cukup? Cukup? Kertasnya diturunkan? Ya. Ibu minta tolong atas nama sebentar. IDP ya ini ya. Atas nama Anastasia Oktaviani. Iya. Atas nama Anastasia Oktaviani mana? Saya, Bu. Bisa di-on-kan? Iya. Ibu boleh tahu 3 sifat, 3 nilai yang kamu tulis apa saja di situ? Kejujuran, sikap toleransi, cinta tanah air. Baik, kejujuran. Ibu tanya, kejujur itu apa? Apa Mbak kejujuran? Apa yang sudah pernah kalian lakukan? Apa yang sudah pernah Mbak Anastasia lakukan? Kenapa kok mengambil bahwa itu adalah nilai kejujuran? Karena pernah melakukan apa? Apa pernah menemukan sesuatu yang hilang kemudian dikembalikan, atau saya selalu mengerjakan soal ulangan, jujur Bu, nggak pernah nyontek, atau apa? Saya tidak pernah menyontek ke siapapun dalam mengerjakan. Oke, terima kasih. Iya, baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Toleransi ya?
Iya, toleransi apa, Mbak? Apa toleransi? Ya, tetot yang ketiga tadi. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Buktinya apa bahwa Mbak siapa itu cinta tanah air? Ada yang bisa memberikan contoh kenapa kok ini ini masuk ke cinta tanah air? Gitu, contohnya apa kalau cinta tanah air? Izin menjawab, Bu. Silakan dengan sebutkan nama. Nama Adinda Dwi Arlita, nama kelompok bisnis online. Contoh kita cinta tanah air yaitu memakai dan membeli produk dalam negeri. Bagus. Iya. Itu sebenarnya sering kita lakukan ya, artinya membeli produk dalam negeri. Apa karena memang kita nggak punya uang jadi belinya yang produk dalam negeri. Nanti itu akan harusnya berlaku ketika kalian menjadi orang yang sukses, kalian tetap harus bangga menggunakan produk dari dalam negeri atau dari bangsa sendiri. Begitu ya. Baik. Terima kasih tadi Mbak Adinda yang sudah menjawab. Ibu minta tolong Mbak Dini Mbak Dini amanatilah. Mbak Dini mana? Bisa mendengar suara saya Mbak Dini? Mbak Dini rupanya tidak mendengar suara Ibu. Iya. Satu lagi. Mbak Eka Aziza. Mbak Eka? Mbak Eka tidak ada juga, baik. Ada yang mau menyampaikan? Saya dong, Bu. Mbak Eka? Bu. Siapa? Saya, Ibu. Iya, dengan? Bu. Dina Rizky. Dina Rizky, silakan Mbak Dina. 3 nilai karakter yang nilai-nilai pendidikan karakter. Yang ada pada diri kamu. Sikap toleransi, kemandirian, sama peduli sosial. Peduli sosial. Kalau toleransi yang bagaimana, Mbak? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan pendapat orang lain, gitu ya. Baik. Kemandirian. Kemandirian. Kita bisa melakukan sesuatu yang kita anggap diri kita mampu tanpa merepotkan orang lain. Contohnya, apa yang sudah pernah kamu lakukan? Contohnya apa? Ketika kalian mendaftar di SMK Negeri 1 Selawi, ada nggak yang tidak diantar orang tua? Ada, Bu. Ada, Bu. Itu masuk nggak mandiri? Masuk mandiri, Bu. Masuk mandiri. Kemudian sebetulnya banyak ya contoh yang lain. Kemudian apalagi tadi Mbak, satu lagi? Peduli sosial. Nah, peduli sosial. Contohnya, Mbak. Contohnya kayak pernah saya naik motor gitu kan.
Terus ada pengguna mobil yang membuang sampah di jalan raya dengan sembarangan, itu saya tegur. Yang kamu Gitu, Bu. negur, kamu negur? Iya. Boleh. Kamu menegur berarti kamu mengikuti mobil itu ya, Mbak ya? Enggak, kebetulan mobilnya juga enggak kencang-kencang amat, masih jejeran gitu, Bu. Oh, masih jejeran. Lah terus sampahnya kamu ambil atau tidak? Ambil. Ambil, pintar, bagus. Mbak siapa tadi? Mbak Gina. Yuk kita beri aplaus untuk Mbak Gina. Mbak Gina bisa melihat tangan saya. Ya, yes. Terima kasih ya Mbak Gina ya sudah peduli dengan sosial. Sama-sama, Bu. Baik, satu kali lagi, satu lagi yuk. Ada yang mau mencontohkan? Okti, Bu. Okti, mana Mbak Okti? Ya, silakan Mbak Okti. Nilai karakter Okti itu disiplin, cinta damai, dan kemandirian. Yang pertama tadi Disiplin. disiplin. Baik, contohnya apa disiplin, Mbak? Mbak Okti. Bangun cepat. Suaranya putus-putus, Mbak Okti. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya, ya. Contoh disiplin. Sholat 5 waktu, bagus, alhamdulillah. Berikutnya, apa lagi? Puasa sunnah. Puasa sunnah, pinter. Ya, terima kasih Mbak Okti. Semoga nanti menjadi contoh untuk teman-teman di room ini, ya, untuk membiasakan diri disiplin, ya. Disiplin itu bisa disiplin waktu, disiplin tentang berpakaian, disiplin beribadah, dan sebagainya. Kemudian tadi nilai berikutnya apa, Mbak? Cinta damai. Cinta damai. Ayo diberikan contoh cinta damai itu seperti apa? Enggak anarkis. Enggak anarkis. Bagus, anarkis. Kemudian membuli teman ya, membuli teman dan sebagainya. Terus yang ketiga apa tadi Mbak Okti? Kemandirian. Kemandirian ya kalau ya baik, kemandirian tadi sudah diberikan contohnya. Baik, terima kasih anak-anak semua. Ibu lanjutkan materinya. Ya, kejujuran, sikap toleransi sudah dicontohkan tadi. Kemudian disiplin, kerja keras, ya. Kerja keras ini contohnya apa? Apa contohnya kerja keras? Kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh kan termasuk kerja keras, kreatif. Ya, apa nih contohnya kreatif? Nilai pendidikan karakter contohnya kreatif apa? Saya lihat kamu banyak kreatif loh. Di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi ini, ada nggak di kelas ini yang jualan online? Ada, Bu. Ada yang jualan online. Nah, itu kan termasuk kreatif, ya. Iya.
Ada banyak ya, banyak. Oke, kreatif. Artinya tidak tergantung dengan orang lain juga ya, kemandirian kan, tidak tergantung dengan orang lain. Belajar berusaha mandiri, kemudian sikap demokratis, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini yang harus kalian pupuk. Jadi ketika kalian mempunyai nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu, ya, nanti insya Allah untuk pembelajaran ini kalian akan ikuti hati ya. Dengan apa sih nanti Bu Indah mau memberikan materi apa sih? Jadi ada rasa ingin tahu, itu penting ya. Kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air membeli produk sendiri, kemudian mengikuti upacara bendera, ya. Ini menghargai prestasi. Jika ada temanmu yang ada yang menang mengikuti lomba, maka kalian memberikan apresiasi ya, memberikan prestasi, ucapan selamat, itu termasuk menghargai prestasi. Sikap bersahabat, ini tadi nggak ada yang muncul ya, sikap bersahabat. Apakah kalian punya sahabat yang dekat? Ada tentunya ya, ada tentunya. Baik, kemudian cinta damai. Cinta damai, tidak suka anarkis ya, tidak suka anarkis. Ini tadi sudah dicontohkan teman kamu juga, gemar membaca. Gemar membaca. Ada yang suka membaca, hobi membaca? Ada Saya, Bu. Ada, alhamdulillah. Saya membaca web. Membaca web, membaca buku? Buku ada beberapa tapi novel. Nggak apa-apa, dimulai dari novel. Jadi gini, untuk gemar membaca itu kalian mulai dari buku-buku yang ringan-ringan. Katakan, misalkan Bu, saya hobi membaca komik, ya nggak apa-apa, itu kita termasuk gemar membaca komik, novel. Nanti kan lama-kelamaan menjadi buku yang bagus ya. Kemudian peduli terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan ya, atau membuang sampah pada tempatnya ya. Peduli sosial artinya membantu. Nah, ini peduli sosial ada nggak di lingkungan kalian itu? Kalau sekarang kan musimnya sakit COVID ya, ada nggak di lingkungan kalian yang sakit karena COVID? Ada di lingkungan kalian? Ada, baik. Nah, apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah kalian lakukan? Berkontak langsung dengan orang yang terkena COVID. Memberi dari kontak anaknya sama mengasih makanan. Oh iya, memberikan makanan, memberikan jajan, atau kalau misalkan ada punya adik kecil bisa meminjamkan mainan, dipinjami mainannya, kan biasanya main dengan misalkan adik kamu ada yang punya adik kecil, kemudian yang kena COVID ada yang punya anak kecil, itu meminjamkan mainan. Oh, merawat anaknya, berarti yang kena COVID itu orang tuanya ya, bagus, terima kasih, itu termasuk kalian sudah peduli sosial. Nah, ya, lalu kita lanjutkan untuk rasa tanggung jawab. Contohnya apa? Rasa tanggung jawab contohnya apa? Tanggung jawab itu kalau kalian sebagai pelajar ya di sekolah berarti mengerjakan tugas, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau di rumah berarti berarti kalau di rumah kalian membantu orang tua, kan biasanya ada tuh ya orang tua, misalkan Ani tanggung jawabnya tiap pagi itu harus mencuci piring, ada yang bertanggung jawab mencuci pakaian, ada nggak yang seperti itu? Atau semua dikerjakan oleh orang tua?
Ada Baik, ya terima kasih. Itu namanya rasa tanggung tanggung jawab. jawab. Kemudian untuk religius jelas tadi kalau kita yang beragama Islam, sholat 5 waktu, puasa wajib dan puasa sunnah, serta ibadah yang lainnya. Bisa dipahami ya untuk nilai-nilai pendidikan karakter? Bisa, Bu. Jadi Ibu harapkan kalian itu bisa menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu lanjutkan, yaitu pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Pendidikan karakter menjadi salah satu mandat yang harus dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, sekarang istilahnya bukan Kemendikbud, tetapi ada belakangnya Kemendikbudristek ya. Nah, di mana Kemendikbud itu memiliki tugas mempersiapkan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Ya. Demi mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud telah membuat kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila. Ada 6 profil yang menjadi fokus pembinaan pendidikan karakter ini. Ke-6 profil tersebut disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, kalian pernah membayangkan tidak? Jadi negara ini, bangsa ini itu 10 tahunnya akan datang, 20 tahunnya akan datang, itu ada di tangan kalian. Jika kalian tidak memiliki pendidikan karakter yang baik, apa yang akan terjadi? Jadi harapan ibu, harapan orang tua, harapan Bapak Ibu guru itu 10 tahunnya akan datang, 20, 30 tahunnya akan datang. Itu negara itu tergantung sama kalian. Ya, kalau kalian mempunyai pendidikan karakter yang bagus, insya Allah bangsa ini akan tetap maju. Ya. Tetapi yang mungkin kalian tidak ketahui bahwa sebetulnya bangsa ini kita sedang dijajah. Kalaupun kita sudah merdeka ya dari tahun 1945 ya, itu merdeka secara fisik sebetulnya ya, tidak dijajah. Sebetulnya kita sedang dijajah ya. Kita sedang dijajah dari mulai pikiran kita, dijajah secara IT. IT pengguna HP terbesar siapa? Indonesia. Indonesia itu orang satu HP-nya bisa 2, bisa 3. Bahkan anak kecil pun sekarang belum waktunya punya HP sudah dibelikan HP. Seperti itu. Kalian pernah lihat ya? Itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan IT sebaik mungkin dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, itu pendidikan karakter kita atau nilai karakter kita rendah ya. Artinya mulai sekarang saya anggap kalian itu sudah SMK, sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang jelek, mulai sekarang dipikirkan. Ya, ini berita yang baik, ini berita yang jelek, apakah harus ditelan mentah-mentah karena apa? Udah sekarang ya. Baik, Ibu lanjutkan. Tadi profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan
pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai umat muslim, ya, kita sebagai umat muslim, bagi teman-teman yang beragama Islam, tentunya sudah tahu bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar bahwa kenapa sih manusia diciptakan? Jadi manusia diciptakan itu semata-mata hanya untuk ibadah, gitu ya, hanya untuk ibadah. Kita hidup di dunia itu hanya sementara, ya. Kita nggak tahu kita akan diambil kapan, itu ya. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Kepada manusia harus baik, ya, kepada alam, peduli terhadap alam. Kalian jika melihat kecil sebetulnya, melihat ada tanaman yang mau mati nih, ya, udah kering di musim kemarau. Kalian akhlak kepada alam, dikasih air, disiram, dikasih pupuk, ya. Ya. Nah, iya. Kemudian akhlak bernegara, peduli terhadap negara, bukan kalian, oh, negara itu urusannya aku, enggak seperti itu, ya. Kelak saya yakin kalian nanti di antara kalian ada yang akan menjadi pejabat, insya Allah ya, amin ya. Ya, amin. Itu. Amin. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Kebinekaan global, kebinekaan berarti keberagaman ya. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuk budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, kalian harus bangga dengan budaya kita, budaya Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Nanti ada ceritanya beberapa kasus itu ada budaya Indonesia itu malah diakui, diklaim oleh negara asing. Pernah mendengar kan ya? Pernah. Bu. Nah, itu karena kita tidak cinta dengan negara kita. Kita malah bangga dengan negara lain, ya. Saya tanya, ada yang nggak suka drakor? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Ada, Bu. Nggak suka drakor ya. Itu kalau kita melihat drakor, itu apa sih? Kita kan jadi berhalu, kok ceritanya yang indah-indah, ceritanya yang baik-baik. Iya enggak? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau Iya, hanya sekedar Bu. hiburan sekali, tapi kalau sampai mendalami, iya, membayangkan apa ya, orangnya cantik-cantik, orangnya ganteng-ganteng. Kayaknya nggak ada yang ganteng ya, semua cantik ya, baik ceweknya ataupun cowoknya cantik semua ya, itu kalau Korea ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, gitu. Ya, jadi mulai sekarang cobalah kita pikiran bahwa kita harus cinta Indonesia, cinta budaya sendiri. Kita lanjutkan. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ini kalau gotong royong, kalau kalian hidupnya di desa, tentunya sudah sering kita lihat. Contoh, membangun jembatan, membersihkan musola, ya, membersihkan musola. Bapak-bapaknya membersihkan musola, ibu-ibunya kalian yang perempuan menyediakan snack, menyediakan makan siang dan sebagainya. Atau contoh yang lain, membersihkan lingkungan sekitar bersama dengan tetangga. Yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya, untuk elemen kunci kemandirian yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi anak-anak kalian harus mandiri, ya, kalian harus mandiri. Sekarang gini,
Sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun ini COVID merajalela di negara kita. Bahkan nggak semakin sedikit, malah semakin banyak. Bulan kemarin semakin ya minggu-minggu kemarin sedang banyak-banyaknya COVID. Ya, kalian tidak boleh mengeluh. Kalian harus mandiri, bahwa kalian harus punya kesadaran bahwa memang demikian adanya. Jadi ya mungkin gini, Bu, saya pengen tatap muka, semua pengen normal, tapi kenyataannya seperti ini. Jadi kita harus sadar situasi yang dihadapi sekarang seperti apa. Oh, sedang COVID. Iya, Bu. Ya berarti aturan yang ada sekolah itu membatasi diri. Kalau sekarang ini sedang PPKM ya, PPKM, sekolah ditutup selama 20 hari, kemudian banyak toko-toko yang ditutup, banyak warung yang ditutup. Itu kalian harus sadar, jadi tidak usah menyalahkan. Ya, tidak usah menyalahkan, tidak usah mengeluh. Bagaimana caranya kalian harus tetap tetap bertahan dengan kondisi yang ada. Itu bukan kemudian kita mikir nih gara-gara ini sih, nggak usah. Capek kamu nanti ya. Cobalah kita berpikir lebih maju dan kreatif. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Nah, ini yang bernalar kritis. Jadi, kalian sering menelan mentah-mentah informasi yang ada. Ya. Banyak berita hoax. Artinya gini, ada berita ini kemudian kamu tidak memahami, kamu tidak tahu sumbernya ini dari mana, benar atau tidak, kamu share lagi. Nah, sekarang kalau misalkan satu orang saja mendapatkan berita itu, kemudian orang itu punya grup 2 terlalu sedikit ya. 5 misalkan 5, kamu share grup itu 5. Nah, di dalam grup itu katakan minimal 100 lah. 100. Di dalam grup itu akhirnya membaca informasi dari kalian, kemudian membagikan lagi. 1 detik saja informasi itu sudah menyebar kemana-mana. Ya, tanpa kita tahu kebenarannya ya. Jadi informasi itu baik kualitatif maupun kuantitatif ya. Kuantitatif itu apa? Misalkan data, ya. Kalau sekarang sudah mulai bernalar kritis, data COVID benar enggak sih itu yang meninggal sekian, yang positif ada sekian, itu benar apa enggak sih? Itu data dari mana? Itu bahkan ada yang sudah mulai bernalar kritis ya. Kemudian sebetulnya yang kena COVID itu ada berapa? Nah, itu contohnya. Berikutnya anak-anak pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya, ini elemen kunci kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya mungkin tidak orisinal tetapi dimodifikasi ya, memodifikasi. Nah, kreatif. Kalian harus kreatif. Kreatif seperti apa ya? Contoh tadi di masa pandemi. Sebetulnya kalau kita pikir positif, kamu di masa pandemi enak. Enaknya apa sih, Bu? Kamu bisa belajar, kamu bisa sambil jualan, menghasilkan uang. Saya lihat seperti itu sudah banyak. Kalau misalkan kamu harus tatap muka, ya kamu tatap muka, pulang sampai sore, nggak ada waktu untuk jualan. Itu jadi
pelajar Pancasila itu profil yang termasuk profil pelajar Pancasila diantaranya ya kreatif. Itu contoh kecil ya, contoh kecil. Nah, keteladanan dan pembiasaan. Kalian mau nggak dikatakan pelajar Pancasila? Mau. Mau ya. Nah, kalau mau berarti yang pertama adalah diajarkan. Ya, diajarkan seperti apa ya? Ini Ibu memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian dicoba dibiasakan. Untuk pembiasaan sepertinya awalnya mungkin terpaksa. Jadi saya harus bangun pagi yang biasanya sholatnya tidak 5 waktu, kemudian harus 5 waktu. Itu karena memang harus dibiasakan. Nah, setelah dibiasakan itu dilatih konsisten terus setiap hari ya, terus setiap hari. Kemudian menjadi kebiasaan. Jadi kalau menjadi kebiasaan, kalau kita tidak melakukan itu sepertinya ada yang kurang. Tuh. Nah, setelah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi sebuah karakter. Nah, setelah menjadi karakter itu menjadi budaya. Sudah terbiasa kalau kalian melihat ini di negara Jepang. Di negara Jepang itu tidak ada yang jalannya pelan, nggak ada. Jadi ada pekerja, jadi orang Jepang itu kerja di sini ya, punya proyek di sini. Makasih ya. Nah. Hah? Oke. Ya, makasih ya Mbak ya. Iya. Jadi contoh kecil. KKI ipar saya itu kerja di proyek di perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepang itu di Indonesia. Itu contoh kecilnya apa? Orang Jepang itu jalannya cepat. Jadi kayak lari-lari kecil. Jadi ketika lihat orang Indonesia, lah kok melakukannya kok kayak gitu, jalannya kok kayak gitu, akhirnya terlatih, dibiasakan, mungkin terpaksa, capek ya, jalannya capek, kemudian dilatih konsisten, ayo, terus akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi budaya. Jadi budaya Jepang itu, saya pernah mendengar, itu orangnya jujur. Jadi memang di Jepang itu tidak mengenal Tuhan ya, ateis, tidak mengenal Tuhan, tapi secara karakter mereka bagus, jujur. Jadi ada waktu itu ada ibu kedatangan tamu dari Bandung. Nah, orang Bandung itu pernah sekolah di Jepang. Itu menceritakan bahwa dia pernah barangnya hilang di suatu tempat. Coba kalau di Indonesia baru jatuh sebentar saja sudah hilang. Kita harus buat pengumuman, lapor ke polisi tentang kehilangan sesuatu gitu ya. Kalau di Jepang enggak, kita lewati lagi barangnya masih ada di situ. Itulah yang menjadi budaya ya. Jadi orangnya itu apa ya namanya, baik gitu ya. Jadi karakter yang terus-menerus itu akan menjadi budaya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk Mbak Moderator, Ibu sampai jam berapa? Barangkali ada sesi tanya jawab. Iya? Ibu persilakan, barangkali ada yang mau bertanya. Sampai jam 10:15, Ibu. Oh, 10, harusnya sampai 10:15 ya, Ibu lebih ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang, sampai ketemu di agenda-agenda, barangkali Ibu tidak mengajar kalian, insya Allah nanti kita akan ketemu di banyak acara. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin live ya. Izin live ya. Ibu. Selamat pagi, Bu.
Selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sugi. Sebelum melangkah ke pemateri yang kedua, izinkan saya untuk membacakan biodata pemateri yang kedua, yaitu Bapak Dr. Andes Sugi, tempat tanggal lahir Salatiga 15 April 1963, jabatan guru BK, pesan selalu bersyukur dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Kepada Bapak Dr. Andes Sugi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah tampilan saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Apakah kamu melihat orang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di situ? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, lihat. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu Pak Sugi berkurang 15 menit. Ya kan? Tadi mestinya Pak Sugi harus mulai jam 10.15. Enggak apa-apa. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang disegarkan dulu melihat pemandangan di situ. Saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan oleh teman kamu, kakak kamu. Itulah profil Pak Sugi yang terlihat di situ. Ya dah. Itu ada Pak Sugi yang paling pojok itu, yang paling tua itu Pak Sugi, yang anak Pak Sugi, yang laki-laki itu anak Pak Sugi, terus yang perempuan itu juga anak Pak Sugi. Alhamdulillah sudah selesai sarjana semua. Yang laki-laki itu sarjana terapan di Badan Meteorologi Geofisika, kemudian yang perempuan itu sarjana terapan di perawat. Kemudian istri Pak Sugi itu yang gemuk itu istri Pak Sugi. Tidak asing, barangkali ada yang merasa tidak asing. Kalau kamu berasal dari sekolah tertentu tidak asing, karena di situ ada pernah ngajar di situ juga. Nah, oke, perkenalan di situ. Oke, kita lanjut. Sesuai nanti kalau tertarik. Ya, itu aja. Nah, ini sudah tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Jujur sebenarnya hari ini Pak Sugi mendapatkan tugas untuk menginformasikan atau mengajak diskusi kamu tentang tata krama. Tapi saya akan kembangkan. Ya. Saya kembangkan sendiri. Akhirnya judulnya siswa yang sukses didukung oleh keluarga yang baik. Saya percaya kamu semua ingin jadi orang sukses ya.
Coba yang mau jadi sukses, angkat tangan ya, angkat tangan. Coba angkat yang tinggi. Tidak ada yang tidak ingin jadi sukses. Semua ingin menjadi orang yang sukses. Nah, orang yang sukses itu yang bagaimana? Lihat di sini. Nah. Apa itu orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang berhasil mewujudkan apa yang Anda inginkan. Dan bermanfaat bagi diri Anda, serta orang-orang di sekitar Anda, dan tidak merugikan orang lain. Ya, tidak merugikan orang lain. Ya. Itulah orang yang dikatakan sukses. Seperti halnya kamu saat ini, pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan Anda itu sukses. Karena apa? Berhasil masuk, terpilih menjadi calon siswa SMK Negeri 1 Selawi. Tidak semua yang daftar bisa diterima. Ya? Maka ini juga termasuk kesuksesan kamu, awal kesuksesan kamu. Nah, saya menunggu kesuksesan kamu selama menjadi siswa SMK Negeri 1 Selawi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan ucapan selamat pada kalian yang telah berhasil. Juga selamat pada orang tua kalian yang telah berhasil mendidik kalian, yang telah berhasil membimbing kalian, yang telah berhasil mengantar kalian masuk di SMK 1 Selawi. Nah ini, jadi kalau kamu kepengen berhasil ya apa? Ya tadi bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan. Lah, lalu yang Anda inginkan saat ini apa? Nah, bentuk sukses itu seperti apa, Pak? Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan kamu saat ini, orang yang sukses itu orang yang pinter, orang yang sopan, orang yang pangkas dan terampil. Nah, ini penting ini. Ini target yang harus Anda capai selama Anda belajar di SMK Negeri 1 Selawi. Kamu setelah belajar 3 tahun di SMK 1 Selawi harus menjadi orang yang pinter. Pak, indikator orang pinter seperti apa, Pak? Gampang lah ya rasanya langel. Indikator orang pinter adalah setiap ulangan nilainya bagus. Dulu itu nilai zaman Pak Sugi sekolah itu nilai 5, 4, 6 itu biasa. Sementara ini sekarang tidak ada nilai yang merah, rapot pun tidak ada yang merah. Karena menggunakan ukuran KKM, kompetensi minimal yang harus Anda kuasai. Nah, KKM itu ditentukan oleh guru, oleh sekolah kamu, di mana Anda sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki KKM tertentu. Misalnya ada yang 7, ada yang 7,5, dan bahkan ada yang 8. Nah, sehingga orang tua kamu kadang-kadang bingung. Pernah dulu itu ada orang tua yang cerita ke Pak Sugi, Pak, alhamdulillah Pak, pripun Pak. Sak pelok anak kula sekolah teng semua kok dadi pinter Pak nggih. Ya pripun sih Pak? Senian niku bijine paling 6, 7. Sakniki niku 7 munggah kabeh Pak. Nah, karena apa? Orang tua kamu tidak paham apa itu KKM. KKM-nya berapa dulu? Nah, kalau KKM 7, nilai kamu 7,
ya sama saja itu nilai pitulungan, artinya tidak maksimal belajar kamu. Maka diupayakan kalau bisa itu berada di atas KKM. Nah, pinter itu berarti nilai baik. Yang kedua, orang yang pinter adalah orang yang patuh kepada guru. Orang yang pinter adalah orang yang bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Nah, orang yang pinter adalah orang yang tidak pernah bolos. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena kedisiplinan kamu itu sangat menentukan keberhasilan karya. Tuh, harapan yang pertama adalah pinter. Kamu punya potensi. Buktinya kamu nilainya bagus diterima di SMK 1 Selawi. Dan perlu kami ingatkan pada kalian, kalian yang nanti kepingin setelah lulus dari SMK, kepingin kuliah, tolong persiapkan dari kelas 1. Jangan leha-leha. Jangan terbuai dengan daring. Jangan menyepelekan nilai. Lah KKM kian, nanti kalau tidak berhasil ya KKM. Jangan. Karena apa? Karena nanti kalau kamu kuliah tidak bisa lagi mengandalkan zonasi, tidak bisa mengandalkan tempat tinggal, tidak bisa mengandalkan KIP, tidak bisa mengandalkan PKH dan lain sebagainya, tetapi murni hasil tes. Dan perlu Anda ketahui, tidak semua orang atau siswa bisa mendaftar di perguruan tinggi melalui senam PTN. Karena apa? Karena yang bisa mendaftar melalui senam PTN itu hanya peringkat 50% di kelasnya. Jadi yang bisa daftar itu hanya peringkat 50. Itu kalau akreditasinya A. Kalau akreditasinya B hanya 25%. C hanya 5%. Maka kamu harus berupaya, posisi kamu setiap semester harus berada di 50% terbaik di kelas kamu kalau nanti kamu kepengen kuliah. Oke, itu pinter. Yang kedua, orang yang susah adalah orang yang sopan. Nah, apa itu sopan, Pak? Sopan itu berarti ya bisa menaati peraturan sesuai norma yang berlaku. Anda mengenal berbagai macam norma. Ada norma agama, norma sosial, norma sopan santun, dan sebagainya. Nah, orang yang sopan itu yang bagaimana, Pak? Ya, orang yang sopan itu bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, dilihat bicaranya. Yang kedua, dilihat sikapnya. Yang ketiga, dilihat pakaiannya. Nah, jadi kalau saya berharap siswa SMK Negeri 1 Selawi harus memiliki sopan santun yang baik. Yang pertama, itu dari bicara. Nah, kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, gunakan bahasa Jawa kalau bisa, Boso kalau bisa. Tapi saya percaya anak-anak sini agak susah kon Boso. Nah, kalau tidak bisa, ya kalau dengan Bapak Ibu guru, gunakan bahasa Indonesia. Jangan seperti kemarin pengalaman Pak Sugi pada waktu pendaftaran. Anak ditanya, kamu bagaimana, mau apa? Jawabnya, aku. Lah, aku itu bahasa apa? Aku itu kan bahasa Jawa. Ya saya. Kan gitu. Nah. Maka
pada saat Anda bicara dengan guru, tolong menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang tidak bisa bahasa Jawa. Termasuk dalam pergaulan dengan teman, ya kamu harus perhatikan sopan santun. Tidak boleh memanggil teman namanya yang pakai panggilan yang sembarangan. Misalnya karena gendut ya dipanggil dut, ya jangan. Karena itu apa? Anda akan menyakitkan hati. Ya mending dipanggil yang baik saja, cantik, ganteng, kan gitu lebih bagus daripada jelek, hitam, jangan. Ya, panggil yang bagus-bagus saja. Nah, kemudian yang paling penting lagi kaitan dengan ini, biasakan membudayakan 5S. Salam, senyum, sapa, santun. Nah, saya sering mengalami Pak Sugi itu di sini sebagai guru BK. Tidak semua kelas masuk. Jadi kalau kadang-kadang kakak kelas kamu itu menganggap gurunya itu kalau mengajar, kalau tidak mengajar dianggap itu guru nih, ngenes tah. Makanya ketemu di jalan boro-boro menyapa. Ya jangan seperti itu. Siapapun guru yang ada di SMK 1 Selawi, walaupun dia tidak ngajar kamu, ya tetap guru kamu. Kalau ketemu di jalan ya bilang selamat pagi Pak, selamat siang Pak, dan sebagainya. Diangkut jagong sisian meneng wae. Lah Pak Guru kan enggak tanya, lah Pak Guru kan sudah tua dan Pak Guru tidak mungkin menghafalkan murid semuanya, enggak mungkin. Tapi kalau kamu kan pasti tahu, oke guru semuanya, kan seperti itu. Maka budayakan salam, senyum, sapa, santun. Termasuk sopan dalam mengikuti pelajaran. Nah sekarang pelajarannya kan daring. Nah tolong pada waktu kamu mengikuti pelajaran di rumah, kina iso ya adus dhisik, adus gen gagah gen ganteng. Raupi ora tangi turu sing nganggo daster langsung buka laptop. Delalae videonya kelalen dimatikan, hidup katon nemen. Nah, kalau bisa itu biasakan pakaian yang rapi kalau pagi ikut pelajaran lewat daring. Nah, sehingga rasanya tetap rasa sekolah. Saya malah punya ekstrem usul, walaupun daring di rumah biasakan pakai seragam. Nah, jadi tetap rasanya sekolah. Pakai seragam, seperti kamu kan kalau sekolah langsung kan pagi-pagi sudah mandi pakai kerudung cantik. Nah, ikuti pelajaran. Nah, kalau bisa ya ikuti pelajaran dengan cara seperti itu kalau bisa. Jangan bangun tidur langsung buka HP, melu Vidcon, kamerane lali ora dipateni, katon asline. Ya jangan seperti itu. Maka sebaiknya kalau kami ikut PBM nanti kalau masih daring ya usahakan berpenampilan rapi. Kalau bisa mandi dulu, pakai pakaian yang baik. Kalau bisa seragam sekolah, daripada nanti seragamnya setelah dipakai sesek. Ada loh itu setahun terus seragam ora dinggo, bosor dinggo sesek. Gak ada, karena apa? Sing melar awakmu, karena apa? Ora prihatin. Ya, mangan sekolah pinuhe por daring dan sebagainya. Dan bahkan kadang-kadang ada alasan, ayo masuk sekolah, wah nanti takut terpapar. Padahal apa? Sudah merasakan nyaman di rumah, sedulan, macam-macam ya. Itulah resikonya akhirnya. Berikutnya, kalau kamu membutuhkan informasi atau mau menghubungi Bapak Ibu Guru menggunakan fasilitas WA misalnya. Aduh, kenapa ini? Hilang lagi nih.
misalnya menggunakan WA, ya tolong ya harus hati-hati. Pakai salam ya bagus Bu, selamat pagi, selamat siang, kenalkan diri kamu, saya ini Bu, kelas ini, kepengen tanya seperti ini. Nah, waktunya jangan sembarangan, tengah malam jam 10 malam, wahai Bapak Ibu istirahat, kamu takon, ya rak popo sih rak popo, tapi harus paham situ. Nah, kita kira seperti itu. Ya, nah. Itu kaitan dengan sopan. Yang berikutnya, pangkas dan terampil. Nah, jadi ukuran yang pertama pinter, yang kedua sopan, yang ketiga adalah pangkas dan terampil. Tampilan Pak Sri kelihatan enggak kira-kira ini? Halo? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak kelihatan? Enggak, Enggak Pak. kelihatan? Wah, ini Kelihatan. caranya bagaimana? Oke, saya tak betulkan. Ini tadi nutup ya, tak betulkan dulu ya. Nih, Pak. Saya harus kemana ini? Tak share dulu. Iya, Pak. Tak share lagi ini. Terus share lagi. Update lagi. Membuka. Ini sukses. Replace. Tuh, teknologi kadang-kadang seperti ini. Nah, bentar. Hambatannya di sini. Ya udah, sambil nunggu. Nah, yang ketiga tadi apa? Nah, sudah muncul. Munculnya ini terus. Bentar. Nah, ini tadi ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tangkas dan terampil. Tangkas dan terampil itu bagaimana, Pak? Tangkas dan terampil itu adalah lebih ke penguasaan keterampilan. Nah, misalnya kamu jurusannya lah BDP, yang nanti arahnya menjadi manajer-manajer. Lah, kamu tangkas misalnya menawarkan barang. Wah, seperti promosi itu tangkas, bicaranya bagus, penampilannya oke, kata-katanya oke, itu namanya tangkas terampil. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak untuk mewujudkan itu semua? Maka di sini ada caranya bagaimana Pak untuk biar menjadi pinter, biar menjadi sopan, biar menjadi tangkas. Nah ini, yang pertama, bersyukurlah kamu diterima di SMK 1 Selawi. Itu yang menentukan itu Tuhan. Karena banyak yang kepingin selit ya diterima akeh. Allah itu yang menentukan. Maka syukuri. Yang kedua, kalau ada di antara kalian yang merasa tidak nyaman dengan jurusan, mulai saat ini diterima dulu. Jujur, karena nanti keberhasilan seseorang itu tidak melulu ditentukan oleh jurusan. Tapi lebih ditentukan, kalau saya itu lebih ditentukan pada di samping pinter, kamu itu bisa juga dari segi sosial. Itu. Maka kalau seandainya Anda sekarang ini belum menyukai jurusan BDP, ya tolong sedikit demi sedikit harus mencoba untuk mencintai jurusan BDP. Yang berikutnya, sekolah itu penting, ya penting daripada dolan. Ya, kamu dolan tidak ada harapan mau jadi apa. Maka sekolah itu penting. Kalau kamu nganggap penting, berarti jadilah nomor 1. Nah, kenapa? Kalau kamu jadikan nomor 1 sekolah, berarti kamu belajar setiap saat. Sinaune ora mung nak ono ulangan tok, apalagi musim daring. Jujur Pak Sugi itu menduga kakak-kakak kamu itu setelah musim daring
Tidak ada yang baca buku, lebih ke main HP. Lah kalau ulangan bagaimana Pak? Ya buka lewat Mbah Google, takon ini apa? Oh jawabannya kayak kuwi. Ya gitu. Orang tahu Mbak misalnya ditanya urbanisasi apa? Kamu Pak organisasi bukan karena mempelajari organisasi itu apa, tapi buka Mbah Google. Mbah Google, organisasi apa sih? Oh, kalau kamu tanya organisasi adalah seperti ini. Nah, itu yang kamu tulis. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga kamu jarang baca buku. Ya. Yang keempat, kamu harus punya rencana yang jelas. Kemana nanti saya? Target kamu harus jelas. Target kamu saat ini adalah naik ke kelas 2 misalnya. Lah biar naik dengan kelas 2 nilainya bagaimana? Nilainya minimal 50% terbaik. Nah, misalnya seperti itu. Kenapa 50%? Karena kepingin nanti melanjutkan di perguruan tinggi. Kamu harus punya target yang jelas. Nomor 5, buku agenda. Lo penting buku agenda gue. Kenapa? Untuk menulis. Menulis apa? Kegiatan. Kapan ada ulangan, kapan tugas harus dikumpulkan, kapan harus belajar, itu di agenda. Daring begini kadang-kadang tugasnya ditunda-tunda, akhirnya apa? Numpuk jadi siji. Alasannya kuota, tidak ada. Nah, oleh karena itu, buat buku agenda, sehingga kapan ada ulangan, kapan harus menyelesaikan tugas, kapan harus dikerjakan, itu jelas. Yang berikutnya, pastikan semua kegiatan berjalan lancar. Kegiatan apa Pak? Belajar, ekstrakurikuler, membantu orang tua, lancar. Kalau tadi diutamakan sekolah, ya yang utama sekolah, membantu orang tua itu penting, tapi yang utama adalah sekolah, jangan sampai meninggalkan sekolah karena membantu orang tua. Nah. Jangan udah pekerjaan tadi sudah. Buat target nilai yang harus kamu capai. Ya, kamu misalnya KKM 7, kamu mau capai nilai berapa? 7,5, 8, monggo. Tetapi ingat, walaupun sekolah itu penting, bergaul dengan teman itu juga penting. Karena apa? Karena suksesnya orang itu tidak hanya ditentukan oleh pinternya saja, tapi juga tergantung dari bagaimana cara bergaulnya, bagaimana cara menghargai teman, bagaimana cara menghormati teman. Maka bergaul juga penting. Lebih-lebih dalam menggunakan sarana sekarang, HP. HP itu ya penolong, tapi ya penjerumus. Tinggal tergantung kamu bagaimana menggunakannya. Maka gunakan secara baik-baik, secara positif. Nah, yang ke-10, ikuti kegiatan ekstra. Silahkan, di SMK itu nanti banyak ekstra. Kalau sudah masuk, boleh. Kembangkan hobimu lewat teori komunitas. Ya, itu maksudnya kalau misalnya kamu punya kemampuan, misalnya sepak bola dan sebagainya, nah itu bisa cari komunitas sepak bola. Kalau misalnya kamu tertarik dengan drama kesenian, ya cari komunitas drama kesenian yang bisa. Nah, keberhasilan itu juga tidak ditentukan oleh kamu sendiri dan sekolah, tapi orang tua juga sangat menentukan. Maka di sini saya sisipkan keluarga yang baik, yang kira-kira yang bisa mendukung kesuksesan putra-putrinya. Nah, kalau kita bicara keluarga, keluarga itu apa sih? Ya, keluarga ya ayah, ibu, anak. Yang di situ ada ikatan yang jelas. Masing-masing punya peranan, ya. Ayah punya peran, ibu punya peran, anak punya peran. Nah, harus saling menghormati di situ, di keluarga itu. Keluarga adalah kumpulan orang
yang karena ada ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi, mereka hidup dalam rumah tangga, berinteraksi satu dengan yang lain dalam peranannya masing-masing. Nah, kita harus berperan sesuai dengan peranannya masing-masing. Karena keluarga inti itu ada ayah, ada ibu, ada anak, maka nanti yang akan saya singgung di sini adalah peran ayah itu seperti apa, peran ibu itu bagaimana, peran anak itu bagaimana. Ini mungkin juga menyinggung orang tua, bapak ibu kalian. Nah, ayah itu adalah pemimpin keluarga. Pemimpin itu harus dihormati. Ibu juga pemimpin. Ayah itu pelindung keluarga ya. Karena yang melindungi kamu kali, ayah. Ayah itu adalah orang yang memenuhi kebutuhan keluarga ya. Direwang kerja, nusang gempale. Bapak kamu itu ada yang kerja di kantor, alhamdulillah. Ada yang petani, alhamdulillah. Ada yang pedagang, alhamdulillah. Ada yang di Jakarta, tukang ojek ya ada. Saya ngeri kalau melihat ojek di Jakarta itu setelah ada mobil datang, dia lari ngejar mobil itu, mendekat ke pintu, menunggu penumpang turun. Risikonya berat sekali. Ada juga orang tua kamu yang jualan, mungkin jualan ketoprak di Jakarta, panas-panas begini nyurung gerobak, nunggu pembeli dan sebagainya. Maka kamu sebagai anak, tolong hargai jerih payah orang tua kamu dengan tidak foya-foya menggunakan uang, golek duit yang angel. Nah, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Gunakan sesuai dengan yang Anda butuhkan apa. Sesuai kebutuhan saja kadang-kadang orang tua susah. Seperti Pak Sugi pengalaman dulu. Pak Sugi itu dulu zamannya seusia kamu. Pak Sugi itu lahir tahun 63. Seusia bapak kamu mungkin. Makan aja pakai sambel, nasinya kalau berangkat sekolah sarapannya sego wadang. Ngeri. Jalan kaki 10 kilo, tidak pernah pakai sepatu. Itu dulu, tapi sekarang sudah tidak zamannya. Tapi ini saya ceritakan itu apa? Agar punya kamu semangat. Tidak punya tidak menjadi hambatan. Ekonomi bukan penentu keberhasilan. Pak Sugi bisa menentukan. Kenapa? Pak Sugi berasal dari keluarga nol. Ayah Pak Sugi sudah meninggal dulu pada waktu Pak Sugi sekolah. Nah itu. Itu lagi peran apa? Kemudian ibu. Ya, tak lihat jam dulu sampai jam berapa Pak Sugi? Sampai jam 11 ya. Ini sudah jam 11 ya. Lanjut sedikit ya. Peran ibu. Nah, ibu itu sebagai menteri keuangannya. Karena apa? Uang dari bapak diserahkan ibu. Ibu kudu jembreng, semuanya kebutuhan anaknya dipenuhi. Ibu itu juga akomodasi, menyiapkan makanan dan sebagainya. Nah itu. Ibu itu juga perawat. Kenapa? Kalau ada anak yang sakit, orang bapaknya sakit, ibu yang merawat. Berat sekali itu. Juga termasuk pengelola kebersihan rumah. Itu ibu, kamu sebagai anak harus membantu. Nah, anak ya harus taat pada orang tua. Peranan anak apa? Ya harus patuh pada orang tua, sopan pada orang tua, menjaga nama baik orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira yang harus kita perhatikan. Nah, untuk itu hanya sekedar informasi himbauan untuk orang tua agar putra-putri Bapak Ibu berhasil
dan mengikuti pelajaran secara daring, ya tolong yang pertama Bapak Ibu ya untuk memenuhi kebutuhan pokok ya pangan, sandar, papan itu wajib ya. Tapi ingat kalian selaku anak tidak boleh menuntut di luar batas kemampuan orang tua. Nah, yang kedua, ya konsekuensinya apa? Karena pelajaran daring, ya harus punya HP, ada kuotanya minimal itu. Sehingga uang saku yang biasanya digunakan untuk transport bisa dialihkan ke untuk beli kuota. Pak, kalau misalnya HP tidak punya, bagaimana? Nah, nanti bisa bilang sama orang wali kelas. Barangkali nanti sekolah bisa membantu. Pak, kalau misalnya mau sekolah, mau laptop tidak punya sekolah, boleh Pak? Boleh. Asal pakai protokoler kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali, mohon Bapak Ibu memantau kegiatan anak, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan. Kalau masa pandemi, tolong dipantau kegiatan anak di rumah dan di lingkungan. Paling tidak, kalau jam 7 sampai jam 12 itu jangan boleh mayeng, karena itu pasti ada pelajaran dari sekolah, itu pasti. Daring, iya. Nah, termasuk mohon maaf untuk dilihat juga pergaulannya dengan siapa. Hati-hati sekarang pergaulan ngeri. Maka sebaiknya Bapak Ibu harus selalu memantau putra-putrinya dalam mengikuti pelajaran daring. Kemudian yang berikutnya, ya memang kita harus menjadi teladan pada anak-anak ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki anaknya belajar, tidak boleh nonton TV, ya jangan nonton TV pada waktu anak harus belajar. Ada kesepakatan yang harus kita ambil. Jam 7 TV mati. Nah, saya dulu gitu. Pada waktu pagi anaknya masih kecil-kecil masih sekolah, dulu ada peraturan. Jam 7 TV mati sampai jam 9. Nah, tak matikan. Lah orang tuanya bagaimana? Ya orang tua tidak boleh lihat TV karena kalau orang tua lihat TV, anak lihat TV, mau belajar, ya kepinginnya lihat TV semua. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, ini masih ada satu lagi. Nah, sepakati aturan-aturan yang setelah dibuat. Nah, misalnya begini. Kalau main jam 7 atau jam 6 sore, anak harus sudah pulang. Nah, harus di rumah untuk sholat bareng. Nah, misalnya seperti itu. Itu harus sepakatan. Jelas ketentuannya. Yang tukang bantu ibu asah-asah siapa? Itu kesepakatan. Yang membantu nyapu siapa? Kesepakatan. Yang membantu ayah siapa? Kesepakatan. Nah, itu yang harus kita sepakati bareng-bareng. Nah, kemudian yang paling penting adalah Bapak Ibu mohon untuk tidak membanding-bandingkan putranya. Oh, sing kae sego bikin apiknya, jangan. Karena apa? Karena itu bisa membuat anak merasa tidak dihargai. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang sudah jam 11:09. Tidak saya perpanjang karena saya tahu nanti kalau saya perpanjang akan mengganggu yang lain. Sebelum saya akhiri, barangkali ada komentar atau pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, bagus. Kalau ada, monggo. Tapi paling tidak, saya mengingatkan kalian, jadilah kamu orang yang sukses. Ukurannya apa? Pinter, sopan. Itu aja. Ada komentar? Tidak ada?
setiap saat dengar wih itu mulas mari sedih ya setiap saat dengar itu wing depan rumah Mas Sugi juga gitu wing itu berarti kita harus menjaga protokoler kesehatan. Oke Mbak, kalau tidak ada pertanyaan sudah jam 11 lebih 10 menit sudah Pak Sugi sudah melebihi 10 menit. Nah akhirnya akhiri sekian, nanti akan disimpulkan oleh kakak kelas kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal yang keraguan. Monggo Mbak, silakan ditutup. Demikian acara pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pemateri dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta tak lupa juga adik-adik kelas 10 yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Saya Amanah Cahyani selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang terkata dan tutur yang kurang teratur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.